Konten ini mengandung spoiler dari manga Baki. Jadi, kalau kamu belum baca dan nggak mau kena bocoran cerita, sebaiknya skip dulu ya. Setelah mendapat arahan dari Yujiro, Jack kembali ke apartemennya sambil memperhatikan bekas luka dari pertarungannya dengan Pickle. Dia menyadari bahwa kali ini ia harus mengonsumsi lebih dari 2 kali lipat dosis asam amino dari biasanya, ditambah berbagai vitamin. Obat-obatan itu bekerja dengan baik. Luka-lukanya benar-benar sudah sembuh. Jack lalu memutuskan untuk keluar berjalan-jalan di kota. Ia melangkah dengan penuh percaya diri, merasa siap kapanpun Hanayama ingin bertarung dengannya. Saat berjalan, tubuh Jack yang besar langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Jack bergumam bahwa ia bahkan siap bertarung malam ini juga. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian rapi dengan setelan profesional mendekatinya. Dia menanyakan apakah Jack sudah merasa lebih baik, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Kizaki, bawahan dari wakil ketua kelompok Hanayama. Kizaki bertanya apakah Jack sudah benar-benar pulih dari cederanya. Jack langsung to the point, menyatakan bahwa dia sudah siap, karena ia sudah tahu tujuan pertemuan ini. Kizaki senang mendengarnya, lalu mengajak Jack masuk ke mobilnya. Dia cukup terkejut karena Jack langsung masuk tanpa ragu. Kizaki memuji tekad kuat Jack, mengatakan bahwa sifat tegas seperti itu jarang dimiliki orang lain. Akhirnya mobil yang mereka tumpangi berhenti setelah sampai di tujuan. Di sanalah Jack dan Hanayama berdiri berhadapan, siap untuk bertarung. Pertarungan mereka dimulai saat keduanya berdiri saling berhadapan. Hanayama meminta maaf karena tiba-tiba mengundang Jack, tapi Jack bilang tidak perlu khawatir. Justru dia berterima kasih karena selama ini dia merasa sangat bosan. Hanayama kemudian berkata, begitu mereka mulai bertarung, mereka hanya punya waktu sekitar 5-10 menit sebelum polisi datang. Jack menjawab, itu lebih dari cukup. Karena saat aku berhasil melukaimu dengan fatal, mereka masih punya 5 menit untuk menyelamatkanmu. Jack tiba-tiba menerjang ke arah Hanayama, bersiap untuk menyerang. Tapi seketika itu juga ia menerima pukulan keras tepat di wajah yang membuatnya terpental dan jatuh menghantam tanah. Namun, Jack cepat bangkit kembali seolah pukulan itu tidak berarti apa-apa. Hanayama lalu menatap tangannya. Menyadari ada luka di kepalan yang tadi ia gunakan untuk memukul Jack. Melihat darah itu, Kizaki mengaku ini adalah pertama kalinya ia melihat bosnya berdarah. Jack kemudian memanggil Hanayama sambil mengejek mengatakan kalau ada sesuatu di tangannya. Dia menunjuk ke giginya, memperjelas bahwa ia menggigit Hanayama, dan menegaskan kalau dirinya baik-baik saja meski terkena pukulan barusan. Hanayama tidak menjawab. Ia hanya kembali memasang kuda-kuda siap bertarung. Jack memperhatikan sikap bertarung Hanayama. Dia tahu kalau Hanayama mengabaikan pertahanan dan selalu menyerang habis-habisan. Jack tersenyum kecil, lalu berkata bahwa gaya bertarung Hanayama bahkan tidak bisa disebut seni bela diri. Menurut Jack, itu hanya sekedar adu kekuatan untuk melihat siapa yang punya tenaga paling besar. Namun Jack juga senang. Justru itulah yang membuatnya menjadi sebuah pertarungan sesungguhnya. Hanayama mulai mengayunkan pukulan legendarisnya. Sementara itu Jack sempat bergumam, mengatakan bahwa serangan sederhana Hanayama bisa jadi masalah besar. Tak lama kemudian, Jack menerima hantaman penuh dari pukulan Hanayama. Tubuhnya terhempas dan jatuh berguling di tanah. Namun, kali ini serangan itu tidak menyebabkan luka serius. Jack hanya tergeletak sebentar di lantai, membuat penonton bertanya-tanya apakah dia masih hidup. Hanayama tidak terburu-buru. Ia sabar menunggu Jack bangkit kembali. Saat duduk di tanah, Jack membuka mulutnya memperlihatkan kerusakan pada giginya. Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat jelas giginya sudah bengkok. Semua itu akibat pukulan keras Hanayama. Jack dengan santainya hanya menggunakan ibu jarinya untuk mengembalikan gigi itu ke posisi semula. Hal ini membuat Kizaki terimpresi, sampai ia memuji tekad Jack. Lalu ada kilas balik beberapa hari sebelumnya, ketika Kizaki duduk bersama Hanayama. Mereka membicarakan masa-masa kuno, tepatnya saat rahang pertama kali dimiliki oleh makhluk vertebrata, sekitar 430 juta tahun yang lalu. Hanayama bingung dan bertanya, "Apa maksudmu?"
Kizaki pun menunjuk ke arah Jack Hanma lalu berkata kalau Jack adalah kasus yang berbeda, makhluk yang benar-benar lain dari manusia biasa. Kizaki melanjutkan ceritanya. Dia menjelaskan bahwa sebelum 430 juta tahun yang lalu, makhluk yang jadi makanan ikan hanyalah mikroorganisme. Dalam kehidupan yang rapuh itu, terjadi perubahan revolusioner, yaitu munculnya rahang. Kazaki menjelaskan kepada Hanayama bahwa manusia adalah makhluk yang sangat berbeda. Dia mengatakan bahwa bentuk rahang itu sangat penting karena memberi kemampuan pada ikan purba untuk menggigit mangsa besar menjadi potongan kecil. Dari situlah mereka bisa tumbuh hingga berukuran raksasa. Seiring waktu, mereka memang berevolusi dan mengembangkan anggota, tapi rahang tetap sama sampai sekarang. Lalu Kizaki menegaskan bahwa rahang adalah bagian yang paling sempurna dari umat manusia. Hanayama menatap Kizaki sebentar, lalu berkomentar, "Kamu pasti memperhatikan pelajaran di sekolah." Ucapan itu membuat Kizaki kaget, sampai ia mengakui bahwa topik ini memang agak rumit. Namun Kizaki menambahkan bahwa senjata utama manusia bukanlah pukulan atau tendangan, melainkan gigitan. Kizaki penasaran dengan gigitan Jack, tapi semakin ia memikirkannya, semakin menakutkan hal itu terlihat. Kembali ke pertarungan, Hanayama menatap gigi titanium milik Jack. Jack dengan santai berkata, "Saatnya menggigit." Hanayama kembali mengambil kuda-kuda, bersiap menghadapi apapun yang sudah Jack rencanakan. Dalam pikirannya, Jack teringat bahwa tidak ada pertarungan yang berjalan tanpa teknik bertahan. Namun, Hanayama sekali lagi memilih sikap yang menentang prinsip itu. Jack memperhatikan postur Hanayama dan menyadari bahwa Hanayama sengaja membuka dirinya tanpa niat untuk bertahan. Saat itu juga, Jack mengerti Hanayama tidak hanya ingin menguji kekuatan. Ia ingin membuktikan siapa yang punya tubuh lebih kuat, daya tahan lebih besar, dan pada akhirnya, siapa pria yang lebih hebat. Tanpa ragu, Jack langsung melayangkan pukulan cepat ke wajah Hanayama, menunjukkan ketidaksetujuannya pada cara Hanayama bertarung. Jack kemudian menyusul dengan sebuah uppercut tajam, semakin menegaskan rasa muaknya pada gaya bertarung Hanayama, sebelum akhirnya menghantamkan pukulan keras ke dadanya. Setelah itu, Jack mencengkram lengan Hanayama dan bersiap untuk melemparkannya. Dengan gerakan penuh tenaga, Jack melempar Hanayama dan menyatakan bahwa idealisme lawannya itu tidak masuk akal. Hanayama pun jatuh menghantam aspal dengan kepala lebih dulu, sempat tak berdaya. Namun Hanayama tiba-tiba bangkit dan duduk kembali. Jack merendahkan tubuhnya, lalu melingkarkan lengannya di pinggang Hanayama. Dengan tenang, ia menyatakan niatnya untuk mulai menggunakan teknik. Saat bersiap menyerang, Jack mendekat ke telinga Hanayama dan berbisik bahwa Hanayama seharusnya meminta maaf pada seni bela diri, juga meminta maaf karena telah meremehkan teknik. Tak lama kemudian, Jack melakukan suplex dengan kekuatan begitu besar hingga hentakannya membuat keseimbangannya sendiri goyah. Namun ia cepat kembali tenang dan langsung mengunci Hanayama dengan melilitkan tangannya kuat-kuat di tubuh lawannya. Saat menahan Hanayama, Jack membuka mulutnya, memperlihatkan gigi titanium miliknya, lalu berkata bahwa ini adalah teknik terbarunya. Ia pun menggigit keras otot bisep Hanayama. Keduanya sempat terdiam tanpa bergerak, sementara Jack terus merobek otot lawannya, membuat para penonton terkejut. Lalu adegan beralih ke Kizaki yang sedang berbicara kepada seseorang tentang Jack Hanma dan Hanayama. Ia merenung, meskipun sebelumnya sudah mendengar rumor tentang kebiasaan Jack Hanma yang suka menggigit, melihatnya langsung membuatnya sadar betapa ekstremnya Jack sebenarnya. Orang yang duduk bersama Kizaki lalu bertanya, apakah hal itu membuatnya terganggu? Namun Kizaki justru mengakui bahwa ia merasa terkesan. Orang itu mengira Kizaki sedang membicarakan Hanayama, tapi Kizaki menegaskan bahwa yang ia maksud adalah Jack. Kizaki kemudian bertanya-tanya, kenapa ada orang yang sampai tega menggigit sesama manusia seperti itu? Ia lalu merenung tentang sifat dasar manusia, bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terobsesi dengan penampilan, selalu ingin terlihat baik di depan orang lain. Sebagai contoh, Kizaki mengatakan, seandainya bertahan hidup berarti harus melempar kotoran ke arah musuh, kebanyakan orang pasti enggan melakukannya, karena itu akan membuat mereka terlihat buruk.
Justru karena itulah, keberanian Jack menggunakan senjata kaum lemah tanpa ragu, tanpa rasa malu, membuat Kizaki kagum. Dia mengakui bahwa Jack memang luar biasa besar dan kuat, tak seperti apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Namun ia menegaskan bahwa ini tetaplah hanya sebuah pertarungan, dan ia yakin tidak mungkin bosnya akan kalah. Saat kembali ke momen pertarungan, tiba-tiba terdengar teriakan menggema di seluruh blok kota. Itu adalah Jack Hanma yang pipinya kini tergenggam cengkraman kuat milik Hanayama. Hanayama menatap Jack dengan tenang sementara Jack berteriak kesakitan. Sampai akhirnya dengan kekuatan mengerikan, Hanayama merobek pipi Jack hingga terlepas, lalu menjatuhkan potongan daging itu ke tanah. Hanayama kemudian bertanya apakah Jack ingin menyerah, seolah memberinya jalan keluar. Namun tiba-tiba Jack justru membalas dengan sebuah tendangan. Kali ini Hanayama menghindar dan langsung membalas dengan pukulan kuat. Jack roboh ke tanah, sementara Hanayama berdiri menjulang di atasnya. Ia kembali bertanya, apakah Jack akhirnya siap menyerah? Hanayama lalu mendekat, menantang Jack dengan tatapan tajam. Masihkah dia punya tenaga untuk melanjutkan? Ketika kepala polisi Sonoda datang bersama para petugasnya. Salah satu dari mereka menyarankan agar perkelahian itu segera dihentikan. Tapi Sonoda menolak, mengatakan kalau pertarungan ini masih jauh dari kata selesai. Adegan pun bergeser, menyorot seorang pria yang dikenal sebagai ayah karate modern, Tats Oyama. Ia terkenal karena kekuatan mentahnya, bahkan bisa menyeimbangkan koin 10 yen di antara jarinya, lalu membengkokkan begitu saja hanya dengan ibu jarinya. Demonstrasi itu memberi pesan yang jelas. Jika kekuatan sebesar itu bisa membengkokkan logam, maka menghancurkan tubuh manusia bukanlah hal yang sulit. Kembali ke pertarungan, Jack melilitkan kakinya ke kaki Hanayama, menguncinya erat, lalu menggigit keras kaki Hanayama. Gigitan buas itu merobek daging, tapi Hanayama sama sekali tidak bergeming. Dengan tenang, ia menurunkan tangannya, mencengkeram kaki Jack, lalu menekannya dengan kekuatan monster. Cengkraman mematikan itu membuat Jack merasakan rasa sakit yang luar biasa. Teriakannya memaksa dirinya melepaskan gigitan. Dengan brutal namun tanpa usaha berarti, Hanayama merobek sepotong daging dari kaki Jack, lalu membuangnya begitu saja, seolah hanya sampah. Dari pinggir arena, Kizaki terkejut menyadari apa yang baru saja ia lihat. Kekuatan genggaman yang mampu memelintir koin, kini digunakan pada daging manusia. Jika kekuatan itu bisa memelintir koin 500 yen, maka menggunakan tenaga yang sama untuk merobek otot dari tulang hanya akan menimbulkan rasa sakit yang tak terbayangkan. Jack berteriak, tubuhnya bergetar hebat menahan rasa sakit yang menyiksa. Hanayama tetap berdiri tegak, wajahnya tanpa ekspresi, seolah menyatakan kalau pertarungan sudah berakhir. Tapi di luar dugaan, Jack kembali bangkit, wajahnya penuh amarah. Ia berteriak bahwa ia melihat sesuatu dengan sangat jelas. Kata-katanya membuat Hanayama dan para penonton bingung. Apa sebenarnya yang Jack lihat? Jack menjelaskan satu-satunya cara untuk mengalahkan Hanayama dengan menjaga jarak serangan. Jack kembali mengambil kuda-kuda, sementara Hanayama menatapnya. Jack menyerang, sebuah jab cepat menghantam wajah Hanayama, disusul tendangan kuat yang membuat tubuh Hanayama terlempar jauh ke belakang. Ia jatuh ke tanah, merasa agak pusing akibat pukulan itu. Tapi sepertinya serangan tersebut tidak terlalu memengaruhinya karena ia hanya menghembuskan napas dari mulutnya. Lalu ia duduk berusaha memulihkan posisi, namun Jack tidak memberinya kesempatan untuk berdiri. Jack melayangkan tendangan tepat ke wajahnya, tapi Hanayama bereaksi cepat, menahan tendangan itu dengan tinjunya. Dentuman keras dari benturan tersebut bergema di sepanjang jalan, membuat para penonton bertanya-tanya apakah ada tulang yang patah. Namun yang terlihat hanya luka gores di kepalan Hanayama. Jack berkomentar bahwa suara benturan itu terdengar aneh, tapi ia menekankan bahwa kakinya dan tinju Hanayama sama sekali tidak rusak. Ia pun mengakui bahwa tinju Hanayama benar-benar keras. Ditambah lagi genggamannya cukup kuat untuk menghancurkan tangan orang lain.
Di antara para penonton, seorang petugas sempat berniat turun tangan, tapi langsung dicegah oleh Sonoda. Kepala polisi Sonoda lalu berkata bahwa ini bukanlah pertarungan atau kekerasan, melainkan sebuah diskusi yang disampaikan lewat tinju. Para anak buahnya masih bingung dan ragu-ragu, sementara pertempuran terus berlanjut. Jack tiba-tiba maju dan melancarkan pukulan keras ke wajah Hanayama, membuatnya terhuyung. Memanfaatkan momen itu, Jack segera mengunci leher Hanayama dengan lengannya, menyeretnya ke dalam cekikan sebelum menjatuhkannya ke tanah. Lalu Jack menggigit leher Hanayama dengan brutal. Darah menyembur saat gigitan itu semakin dalam. Tapi Hanayama tetap tenang, sama sekali tidak terguncang. Dengan santai, ia meraih lengan Jack dan memutarnya dengan kekuatan yang mengerikan. Daging di lengannya seketika robek karena tekanan, memaksa Jack melepaskan cekikan sambil menahan rasa sakit luar biasa. Dari pinggir arena, Kizaki langsung mengenali teknik Hanayama. Gerakan itu dikenal dengan nama perasan handuk. Ia mengingat kembali pengalamannya saat SMP, ketika temannya, Yoshida, pernah memperagakan sebuah teknik padanya. Yoshida memegang lengan Kizaki dengan kedua tangannya, lalu memutarnya seperti memeras handuk. Untuk pertama kalinya, Kazaki merasakan sakit yang luar biasa. Kazaki lalu teringat pada momen ketika Hanayama pernah mengambil sebuah ban dan dengan tangannya sendiri merobek ban itu. Hanayama lalu menendang rahang Jack dengan keras, membuat semua orang semakin kaget. Kepala Jack terpental ke belakang akibat hantaman itu, dan Hanayama langsung maju untuk serangan lanjutan. Kali ini, ia menghantam perut Jack dengan tendangan brutal. Kepala polisi yang menyaksikan pertarungan itu sampai terkejut dengan kekuatannya, meski tendangan itu tidak memiliki teknik seorang ahli bela diri. Benturan keras di perut membuat Jack muntah, tapi Hanayama tidak berhenti. Ia melanjutkan serangannya dengan pukulan telak ke wajah Jack, membuat muntahan itu terhambur dan mengenai penonton. Hanayama menutup kombinasi serangannya dengan membanting kepala Jack ke tanah dengan paksa. Tiba-tiba seorang polisi yang berdiri di samping kepala polisi merasa sudah cukup, lalu langsung maju bersama untuk menghentikan pertarungan. Tapi para polisi kaget karena Hanayama pingsan dengan posisi berdiri, diduga karena terlalu banyak kehabisan darah karena gigitan Jack. Sementara itu, Jack kemudian berdiri, lalu ada salah satu polisi yang bertanya, "Untuk hasil pertarungan ini?" Jack menjawab, "Sudah sangat jelas hasilnya. Aku masih berdiri, sedangkan Hanayama pingsan." Jack kemudian meminta untuk mengurus Hanayama, dan kemudian tubuh Hanayama langsung dibawa ambulans. Bagaimana menurut kalian soal pertarungan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian mau lihat lebih banyak konten Baki, pasti saya buatkan lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga harimu menyenangkan.